Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah, Imagnum. Pada pagi hari ini, hari Rabu, di Inspirasi Ayat, ya. Insya Allah kita akan memulai pagi hari ini sebagai opening Simple Project Collaboration. Supaya lebih berkah pertemuan kita di pagi hari ini, kita kedatangan tamu yaitu Pak Jumadi, Pak Ustadz Jumadi. Alhamdulillah. Pak Jumadi, silakan kita akan mulai dulu dengan berdoa. Boleh dipimpin dulu sebelum kita memulai pembelajaran kali ini. Silakan. Yuk, mari sama-sama kita angkat tangan kita ya, kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil iman, Allahumma nawwir qulubana bil Islam, Allahumma nawwir qulubana bil Quran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa pagi hari ini Imagnum tadi bisa mengikuti ya di channel Imagnum TV yang ada di YouTube. Jadi kalaupun hari ini kalian melihat di YouTube, tetap kalian ikut berdoa bersama kita semua. Nah, kalau bisa kalian komentar di YouTube tersebut sebagai bukti kalian hadir live di jam tersebut ya. Nah, alhamdulillah di layar ataupun di tampilan slide ini sudah muncul Islam agama yang diridhoi. Nah, sebagai inspirasi ayat ini, nah Islam Pak Jumadi sebagai agama yang sempurna, sebagai agama yang kita ketahui agama yang diridhoi. Nah, mungkin Pak Ustadz, Pak Jumadi bisa menjelaskan nih, kenapa kita sebagai seorang Muslim harus bangga nih dengan keislamannya, gitu. Mungkin bisa disampaikan langsung dengan slide-slide yang ada di sini, Pak Jumadi. Baik ya, anak-anak Imagnum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Allah yang telah menciptakan kita ya, dan Allah sendiri yang kemudian mengucapkan ya, Allah berfirman bahwa agama Islam ini adalah agama yang sudah sempurna ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridoi ya, telah kuridoi Islam sebagai agama bagimu ya. Jadi Allah yang menciptakan kita, kemudian Allah yang telah memberikan agama ini, dan Allah telah meridoinya ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Ya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Allah di ayat berikutnya ya mengancam, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falayyuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat kelak ia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ya, Allah yang sudah menciptakan kita, sudah memberikan agama ini, dan sudah mencap bahwa agama ini adalah agama yang diridhoi ya, dan bukti keridoannya adalah dengan kehadiran Nabi Muhammad yang telah membuktikan bahwa agama Islam ini sudah sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Jadi ada contohnya, buktinya ya, bisa dibuktikan begitu. Oke, berarti Magnum nih tadi catat ya ayatnya. Ketika kalian menonton video ini, kalian catat tadi dari surat Al-Maidah ya. ayat 3. Di bagian akhirnya ya. Ya, terus juga di sini dikuatkan dengan Quran surat Al-Imran ayat 19 dan Al-Imran ayat 85 nih. Tadi nyambung Pak Jumadi nih tentang bagaimana atau kenapa kita harus bangga dengan Islam itu gitu. Ada apa nih? Kenapa kita harus membuktikan bahwa kita harus bangga dengan keislaman tersebut? Nah, yang pertama ya, kita harus paham bahwa
Islam itu adalah agama semua nabi ya. Dari zaman Nabi Adam sampai pada Nabi Isa ya, itu semua adalah agama Islam. Kemudian nanti zaman Nabi Muhammad si agama Islam ini kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukan misalkan Isa itu agama Nasrani, bukan. Jadi ini ajarannya itu adalah ajaran tauhid ya. Semua nabi ajarannya tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kemudian karena ajaran tiap nabi itu dari Nabi Adam, Nabi Yunus, Hud, Musa, Isa, biasanya mereka itu hanya dibatasi oleh kaum dan waktu tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sama agamanya Islam. Ajarannya sama, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tiap nabi itu mengabarkan tentang kenabian Nabi Muhammad ya, bahwa nanti akan ada nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad ya. Dan dari Nabi Muhammad inilah yang kemudian nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diutus menjadi nabi dan rasul ya. Selama 23 tahun ya Allah turunkan Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an ini oleh Nabi Muhammad di apa namanya? Sempurnakan. Dijadikan pedoman sepanjang hidupnya gitu ya, sehingga semua ajaran Allah itu sudah dijalankan oleh Rasulullah ya sampai 23 tahun masa kenabian. Dan kemudian Islam merubah semuanya ya. Bagaimana bangsa Arab yang dulunya jahiliyah ya menjadi pemimpin peradaban dunia ya. Bagaimana perilaku-perilaku mereka yang suka judi, kemudian mabuk-mabukan ya. Ketika Islam datang ya, kemudian oleh mereka dijalankan ajaran Islam ini ya, dicontohkan oleh Nabi Muhammad, kemudian mereka berubah menjadi manusia-manusia yang terbaik gitu Pak Irfan. Oh, yang tadinya negerinya tandus ya, jauh dari kekuasaan dulu tuh Romawi, Persia, muncullah di sana ya, nabi terakhir. Jadi Islam ini membawa keberkahan gitu ya kepada mereka gitu ya. Dan akhirnya mereka menjadi para pemimpin dunia ya, dengan Islam. Apalagi nih yang menjadi kesempurnaan Islam itu sendiri, Pak Jumadi. Nah ini ya Islam tadi sudah ya, ini ajaran para nabi yaitu tauhid, yaitu ajaran menyembah Allah ya, satu-satunya yang harus disembah. Nah yang menjadi ini kesempurnaan ini dari ajarannya ya, bahwa ajaran Islam itu adalah syamil wal kamil, lengkap dan menyeluruh ya. Islam mengatur masalah-masalah kehidupan di dunia ya. Dari mulai bangun tidur ya sampai tidur kembali itu semua diatur ya. Dari urusan yang sepele ya sampai urusan yang besar ya, misalkan ke kamar mandi, kemudian membuang duri di jalanan, itu kan sebenarnya hal sepele. Hal kecil ya diatur dalam Islam. Diatur oleh Islam. Sampai masalah besar, misalkan tentang masalah ekonomi, ya, kemudian masalah politik, masalah apalagi sosial, pendidikan, ya, sosial, semuanya diatur oleh agama Islam ya, sehingga kalian pun ya Imagnum hidupnya nggak bisa asal-asalan ya, karena kehidupan kita sudah ada yang mengatur ya. Jadi tinggal bagaimana kita menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita sebagai seorang muslim sudah ada ya panduannya, petunjuknya, bahkan juga ada contohnya. Nah, ini Imagnum yang harus dicatat, kenapa kita sebagai muslim harus bangga nih dengan keislamannya. Nah selain itu apalagi nih Pak Jumadi? Jadi enaknya agama Islam itu ya Imagnum dan Pak Irfan juga ada contohnya. Ya, contohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau itu Nabi yang sangat luar biasa ya, keren lah gitu ya. Semua yang dialami oleh kita ya itu semua sudah dialami oleh Rasulullah ya. Dan ada contohnya ya. Misalkan ya Rasulullah pernah miskin ya. Rasulullah juga pernah kaya raya gitu ya. Kemudian Rasulullah pernah difitnah, dicaci maki ya. Rasulullah juga pernah dipuji ya. Tapi semua itu ya, semua kejadian itu oleh Rasulullah dijalani ya, dan semua itu ternyata berhasil ya dijalani oleh Rasulullah, dan intinya Rasulullah menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagai perannya juga ada ya, sebagai pemimpin, juga sebagai ayah juga ada. Komplit lah Islam itu ya. Tinggal kalian mencontoh bagaimana kehidupan Nabi ya. Makanya kita harus harus punya buku sejarah Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai
wafat ya, karena disitulah ya dengan mengenal sejarah Nabi Muhammad nanti kita akan bisa berislam dengan baik. Karena contohnya adalah Nabi Muhammad gitu ya. Ya. Makanya kita di Cendekia Muda salah satu basisnya adalah Sirah Nabawiyah. Oke. Apalagi nih Pak Jumadi yang mengatur kesempurnaan Islam ini. Nah, Islam juga ya itu tidak hanya mengatur masalah dunia ya, tapi juga bagaimana supaya kehidupan kita nanti ya, kehidupan yang abadi yaitu di akhirat itu bisa selamat dan bahagia gitu ya. Jadi Islam itu seimbang ya, bagaimana supaya ketika di dunia kita pun hidup bahagia gitu ya, hidup senang gitu ya, dengan keluarga, dengan teman, kemudian bisa bermanfaat dengan sebanyak-banyaknya orang ya, dengan kehadiran kita di dunia ini. Kemudian bagaimana nanti ketika kita di akhirat bisa masuk surga gitu ya. Kan itu tujuan kita ya. Intinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita bahagia dunia, bahagia akhirat, dan itu bisa tercapai ketika kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, di Al-Quran itu nih Pak Jumadi yang mengatur tentang kesempurnaan ini, ada bagian-bagian khusus tidak nih, khususnya kita nanti tentang simple project collaboration ini, coba. Ya, nah ini ya, ini juga sebuah tulisan yang sangat Islam. Menarik ya, bahwa Islam itu membawa perubahan. Ya. Tadi misalkan contohnya ya, perubahan bagaimana perilaku jahiliyah orang-orang Arab ya, yang tadinya jahil gitu ya, bodoh, tapi kemudian mereka menjadi para pemimpin peradaban dunia gitu ya. Ini bukti ya bahwa mereka kemudian berubah dengan kehadiran Islam. Nah, bukan hanya perilaku juga ya, tetapi dari sisi keilmuan ya, keilmuan pun ketika Islam datang itu menjadi lebih apa ya? Lebih apa Pak Irfan namanya ya? Jadi lebih apa ya, terang mungkin, lebih jelas lebih ya ternyata. Jelas, lebih terangi, dan ternyata bukti-buktinya bisa kita ini ya, para ilmuwan sekarang kan banyak yang membuktikan ya tentang wahyu Allah yang diturunkan 14 abad yang lalu gitu ya, baru terbukti pada saat ini gitu ya. Mungkin Pak Irfan ya sebagai guru sains lah banyak bukti-buktinya ya. Padahal dulu itu nggak ada mikroskop ya, nggak ada alat-alat teknologi yang bisa mengatur bagaimana penciptaan di dalam perut manusia, tapi ayatnya sudah ada. Berarti itu membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad, bukan buatan manusia gitu. Betul-betul memang itu dari Allah. Nah, itu bukti bahwa Islam itu sempurna nih. Ini ayat ini apa nih Pak Ustadz yang dimuncul? Ini adalah sebagai petunjuk bagi kita ya, bahwa Allah tadi ya menurunkan contohnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad diberikan petunjuk oleh Allah yaitu Al-Quran, wahyu itu sendiri ya. Dan Al-Quran ini di dalamnya tidak ada keraguan ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sehingga ya semua surat dari Al-Fatihah sampai Anas itu semuanya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya. Petunjuknya tentunya ini ya banyak ya, yang berkaitan dengan akhlak, dengan keilmuan dan sebagainya gitu ya, ketika nanti kita telaah sedikit demi sedikit gitu ya. Oke, tentang keilmuan nih, tentang sains khususnya, ada tidak nih ayat-ayatnya? Nah, ini ya. Ini beberapa bukti yang sebenarnya masih banyak ya. Banyak sekali ya. Banyak sekali ayat-ayat tentang sains di dalam Al-Qur'an. Ini hanya beberapa saja yang kita ambil ya dalam surat Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadzakkarun." Ya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Dicatat ya ayatnya nih, penting nih ya, 3 ayat ini ya, berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan ya. Ada siang, malam. Terus kalau dalam sains tuh ya, binatang mah jantan, betina ya. Sama ya, laki-laki perempuan. Kalau manusia pada tumbuhan juga sama. Jadi kayak ada putik, ada benang sari. Kalau pada partikel kecil juga ada elektron bermuatan negatif, ada juga yang muatan positif. Memang selalu ada yang berpasangannya ya, yang Allah ciptakan. Dan ini ayat ada ya dalam ayat tersebut, Az-Zariyat ayat 9. Dan tentunya ya itu semua Allah ciptakan supaya apa? La'allakum
tazakkarun, supaya kita mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Balik lagi ya, Allah ya yang jadikan, Allah yang menciptakan gitu ya. Ayat kedua nih apa nih? Ayat keduanya ya, inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar ya. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, ya, menciptakan binatang dan semuanya tidak asal-asalan. Oh iya, betul sekali. Lihat aja bentuk kita ya, hidung kita itu sudah sangat teratur ya, lubangnya proporsional ya, sesuai ukurannya ke bawah. Coba kalau misalkan Allah ciptakan si lubang hidung kita itu ke atas gitu ya, apa yang terjadi gitu ya? Kalau hujan kebayang mungkin ya. harus beli ada payung gitu. Sehingga ini semua emang Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuknya. Ya. Dan kemudian Allah tidak hanya menciptakan kita ya, tetapi Allah juga memelihara ya, memelihara kita, menjaga kita, kemudian juga Allah berikan rizki ya, berikan petunjuk dan sebagainya. Terus di ayat ketiga ini di ayat selanjutnya sama ya, surat Al-Hijr juga sama ini ya. Ini contoh-contohnya ya. Wal ardi madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun ya. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami menumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran ya. Ini sama tadi dengan ayat yang di atas ya. Ternyata semakin menguatkan ya ayat-ayat yang tadi, bahwa yang Allah ciptakan tuh tidak ada yang kebetulan. Ini nih Imagnum ya. Kalian walaupun mungkin sebagian besar ini belum balik, yang masih merasa keislamannya itu karena ayah bundanya. Saya Islam karena ayah bunda Islam. Nah, setelah ini tidak hanya itu. Jadi kalian nanti ketika meyakini sudah dewasa, sudah balik, meyakini keislaman karena keyakinannya. Dengan ini membuktikan bahwa Islam itu sempurna dari ayat-ayatnya tersebut. Nih, dari ayat ini juga apa nih peran kita sebagai manusia nih, Pak Ustadz, bahwa penciptaan yang Allah ciptakan yang sesuai dengan ukurannya, yang terbukti dengan sainsnya, di mana 14 abad yang lalu tidak ada teknologi untuk melihat hal-hal sedetail itu. Nah, kita sebagai manusia apa nih peran kita? Ya, baik ya anak-anak Imagnum, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan kita secara sia-sia ya, tidak secara main-main. Tentunya Allah pun memberikan tugas ya kepada manusia ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada kita sebagai seorang khalifah ya, fil air, sebagai pemimpin di bumi ini ya. Bagaimana kita sebagai khalifah ya, sebagai pemimpin memelihara semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini ya, di alam semesta ini ya. Supaya apa tadi ya? Supaya terjadi keseimbangan ya. Kemudian supaya apa yang telah Allah ciptakan ini bisa bermanfaat buat kesejahteraan manusia. Catat nih baik-baik, betul ya, buat keseimbangan manusia dan untuk kesejahteraan, untuk manfaat untuk umat manusia. Nah ini Imagnum, kalian catat poin penting ini, karena di Simple Project Collaboration ini, di pembukaan opening ini, kita mulai dengan ayat. Kalian sebagai agent of change, nah sebagai khalifah fil ard tadi yang disampaikan, betul bagaimana kita bisa menjaganya untuk keseimbangan alam. Ini berkaitan dengan materi PLH nanti tentang keseimbangan alam. Ya, tugasnya kalian catat apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jumadi tentang hubungan ayat tadi dengan keseimbangan alam. Terus juga apa tadi Pak Jumadi selain menjaga keseimbangan alam? Untuk kesejahteraan tentunya. Nah, tentang kesejahteraan, bagaimana kita memanfaatkan alam-alam yang ada di bumi ini. Nah, termasuk di Simple Project Collaboration ini kita akan menghubungkan salah satu energi yang kita gunakan, yaitu panas bumi. Panas bumi kan kekayaan alam nih. Bagaimana manusia menjadikan alam yang ada di muka bumi ini bisa bermanfaat untuk sekitarnya. Wah, luar biasa nih. Ayat-ayat yang padahal cuma sedikit yang kita gali ya. Baru 3 nih Magnum. Tapi karena waktu kita terbatas, tidak bisa panjang lebar banyak ayat yang kita bahas. Cukup dengan 3 ayat tadi, wah, kita menjadi mukmin yang mudah-mudahan bisa menjadikan
khalifah fil ardi muka bumi. Alhamdulillah Pak Jumadi, mungkin sebagai penutup ada yang harus disampaikan nih kepada Imagnum sebagai pembukaan di Simple Project Collaboration ini. Nah, anak-anak Imagnum ya, Bapak ingin menyampaikan bahwa kalian yang pertama tadi ya harus bangga dengan keislaman kalian. Ya, kalian bersyukur ya terlahir dari keluarga muslim ya, sehingga tidak usah lagi mencari agama lain ya. Sudah jelas ya. Islam sudah sempurna ya. Kemudian kesempurnaan Islam itu ya harus menjadi harus bisa menjadi perubahan ya. Jadi dengan keislaman, setelah kita tahu Islam, maka Islam ini harus dimasukkan ke dalam hati kita, kemudian kita buktikan dengan perilaku yang terbaik. Ya, kita buktikan dengan amal-amal yang berkualitas ya, yang tentunya membuat diri kita ya bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang ya, dan tentunya kita mengajak semua orang untuk dekat dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah kita sebagai seorang muslim, Allah jadikan hidayah, keimanan, semua yang tertancap pada diri kita. Nah Imagnum, mumpung kalian masih muda, belum balik ataupun belum seusia kita, masih banyak waktu untuk memahami lagi keislaman yang akan kalian tempuh. Nah setelah ini insya Allah kita akan lanjutkan lagi kegiatan Simple Project Collaboration. Jangan lupa di kolom komentar di YouTube nanti boleh kalian buktikan bahwa kalian menyimak, bisa dengan hadir atau mungkin bisa berkomentar atau mungkin boleh bertanya ya. Boleh. Karena ini live melalui YouTube, jadi kalian boleh komentar, bertanya ya yang sesuai kalian tanyakan tentang ayat-ayat yang disampaikan Pak Jumadi. Nah kita akhiri Pak Jumadi di inspirasi ayat ini. Alhamdulillah sudah hadir di pagi hari ini membuka kegiatan Simple Project Collaboration, dan nantinya insya Allah akan ada virtual field trip tentang energi panas bumi. Kita tutup pertemuan kita dengan baca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.